Di sini kita akan membahas tentang konsep stabilitas lereng, faktor yang mempengaruhi kelongsoran lereng, metode yang digunakan untuk perbaikan stabilitas lereng, dan kasus kelongsoran lereng. Kita masuk pada slide pertama, yaitu kita membahas tentang konsep stabilitas lereng. Gerakan tanah merupakan suatu gerakan menuruni lereng oleh massa tanah dan atau bantuan penyusun lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau bantuan penyusun lereng tersebut. Analisis stabilitas lereng meliputi konsep kemantapan lereng, yaitu penerapan pengetahuan mengenai kekuatan geser tanah. Keruntuhan geser pada tanah dapat terjadi akibat gerak relatif antar butirnya. Karena itu, kekuatannya tergantung pada gaya yang bekerja antar butirannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa kekuatan geser terdiri atas yang pertama, bagian yang bersifat kohesif, tergantung pada macam tanah dan ikatan butirannya. Dua, bagian yang bersifat gesekan yang sebanding dengan tegangan efektif yang bekerja pada bidang geser. Yang berikut kita masuk ke faktor yang mempengaruhi kelongsoran lereng. Faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan lereng dapat menghasilkan tegangan geser pada seluruh massa tanah, dan suatu gerakan akan terjadi kecuali tahanan geser pada setiap permukaan runtuh yang mungkin terjadi lebih besar dari tegangan geser yang bekerja. Meskipun suatu lereng telah stabil dalam jangka waktu yang lama, lereng tersebut dapat menjadi tidak stabil karena beberapa faktor seperti jenis dan keadaan lapisan tanah atau batuan pembentuk lereng. Yang berikut bentuk geometris penampang lereng, misalnya tinggi dan kemiringan lereng. Dan yang berikut kadar air pada tanah, misalnya terdapat rembesan air atau infiltrasi hujan, penambahan. Berikut berat dan distribusi beban, dan terakhir getaran atau gempa. Yang berikut kita masuk ke metode yang digunakan untuk perbaikan stabilitas lereng. Di sini ada 3 metode, yaitu metode Wallenius, metode Bishop, metode Janbu. Yang pertama, metode Wallenius atau Ordinary Method of Slice, yang diperkenalkan pertama oleh Wallenius pada tahun 1927 atau 1936. Berdasarkan bahwa gaya memiliki sudut kemiringan paralel dengan dasar irisan, FK dihitung dengan keseimbangan momen. Wallenius mengemukakan metodenya dengan menyatakan asumsi bahwa keruntuhan terjadi melalui rotasi dari suatu blok tanah pada permukaan longsor berbentuk lingkaran atau sirkuler dengan titik nol sebagai titik pusat rotasi. Metode ini juga menganggap bahwa gaya normal P bekerja di tengah-tengah slice. Diasumsikan juga bahwa resultan gaya-gaya antar irisan pada tiap irisan adalah sama dengan nol, atau dengan kata lain bahwa resultan gaya-gaya antar irisan diabaikan. Jadi total asumsi yang dibuat oleh metode ini adalah: yang pertama, posisi gaya normal P terletak di tengah alas irisan dengan N. Yang kedua, resultan gaya antar irisan sama dengan 0. N kurang 1 total 2N kurang 1. Dan yang kedua yaitu metode Bishop. Metode Bishop adalah metode yang diperkenalkan oleh A.W. Bishop, antara potongan di mana gaya-gaya yang bekerja pada tiap potongan ditunjukkan seperti pada asumsi mengenai inklinasi dari gaya-gaya antar potongan, asumsi mengenai posisi garis resultan gaya-gaya antar potongan. Pada sebagian besar metode analisis gaya yang normal diasumsi bekerja di pusat alas dari tiap potongan sebab potongan tipis. Ini diterapkan pada sejumlah asumsi. Metode Bishop ini menggunakan asumsi sebanyak 2N sampai 1. Prinsip didasarkan sebagai berikut. Yang pertama, kekuatan geser didefinisikan dengan menggunakan hubungan linear Mohr-Coulomb. Yang kedua, menggunakan keseimbangan normal. Dan yang ketiga, menggunakan keseimbangan tangensial. Dan terakhir, menggunakan keseimbangan momen. Yang ketiga, metode Janbu. Metode Janbu adalah suatu metode analisa yang digunakan pada permukaan longsor yang berbentuk sirkular dan non-sirkular. Rumus-rumus dasar telah dikembangkan untuk menganalisa daya dukung dan masalah tekanan tanah oleh Janbu 1957. Ini merupakan metode irisan slice pertama di mana seluruh keseimbangan gaya
dan keseimbangan momen dipenuhi. A. Metode ini digunakan untuk menganalisa lereng yang bidang longsornya tidak berbentuk busur lingkaran. B. Bidang longsor pada analisa metode Janbu ditentukan berdasarkan zona lemah yang terdapat pada massa batuan atau tanah. Yang berikut kasus kelongsoran di Kecamatan Bagelen, Purworejo. Pertama, kejadian longsor. Daerah longsor di Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, daerah perbukitan dengan kemiringan lereng yang tidak begitu curam, yaitu antara 30 derajat sampai dengan 40 derajat. Tinggi bukit berkisar antara 7 meter sampai dengan 80 meter, dengan tebal berkisar 5 sampai 7 meter. Tanah bagian dalam merupakan lapisan tanah keras dengan kemiringan hampir sejajar dengan kemiringan lereng. Kelongsoran terjadi pada saat masyarakat di daerah longsor tertidur lelap kedinginan, yaitu kurang lebih pukul 02 dini hari saat daerah tersebut terjadi hujan deras. Longsor terjadi secara mendadak dan tidak diketahui tanda-tanda sebelumnya, sehingga saat kelongsoran terjadi tidak ada satupun warga yang dapat melarikan diri. Tak terdengar satupun jeritan maupun rintihan karena memang semua warga di daerah longsor tertimbun semuanya. Akibat longsor tersebut, di samping banyak tanah yang hancur dan tanah pertanian yang rusak, tercatat 29 orang meninggal dunia, yaitu 22 orang warga di sebelah kiri longsor, daerah yang tanahnya longsor, dan 7 orang warga di sebelah kanan akibat longsor. Yang berikut faktor yang menyebabkan. Berdasarkan hasil pengamatan, jenis kelongsoran terjadi adalah translasi slip, yaitu kelongsoran yang terjadi pada bagian lapisan permukaan saja. Kelongsoran tersebut dapat terjadi karena kondisi lapisan tanah di daerah longsor. Lapisan permukaan berupa tanah lempung setebal kurang lebih 5-10 meter, sedangkan di bawahnya berupa tanah keras. Lebar daerah longsor sekitar 100 meter, sehingga kurang lebih 78.000 meter kubik dengan tanah sekitar 125.000 ton longsor ke bawah menimbun daerah pemukiman dan tanah pertanian. Akibat longsoran sekitar 25.000 meter kubik atau sekitar 2,5 hektar tertimbun tanah. Timbunan tanah tersebut juga mengakibatkan terbendungnya sungai sehingga air meluap dan melimpas membawa tanah kelongsoran. Yang berikut rencana perbaikan dan pengendalian. Untuk menanggulangi kemungkinan terjadinya kelongsoran pada suatu lereng dapat dilakukan dengan berbagai cara yang didasarkan hasil analisa yang dilakukan, mengingat kelongsoran yang terjadi di Kecamatan Bagelen disebabkan karena banyaknya air yang meresap ke dalam tanah. Maka salah satu cara untuk menghindarinya dapat dilakukan dengan cara mengurangi kapasitas air hujan yang meresap ke dalam tanah, yaitu dengan membuat saluran-saluran drainase pada lereng tersebut. Kesimpulan, berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa kelongsoran yang terjadi di Bagelen tersebut dapat disebabkan karena banyaknya air hujan yang meresap ke dalam badan lereng sehingga kukutan geser tanah mengecil sehingga tanah mudah longsor.